Dan gue pengen beresin hari ini bahwa ada satu ide sederhana. Tadi ada yang nanya, Jocelyn tadi nanya ya. Dia nanya, teasernya boleh dong? Gue bilang intinya gue pengen kasih tahu bahwa ada satu fase yang diabaikan sebelum asmara, namanya persahabatan. Sebenarnya itu fase yang terpenting. Ya, terpenting kenapa? Karena seperti permainan tadi. Fungsinya, gunanya persahabatan itu saling mengenal. Ya, dan idenya adalah gini, friendship itu sesuatu yang mesti lu pursue bahkan ketika udah menikah. Oke. Istri gua ketika pertama kali gue menikah sama dia itu punya best friend udah lama, seorang laki-laki. Dan laki-laki ini udah kenal sama istri gua udah lama. Jadi jelas gua ketinggalan jauh. Ya, jadi gua harus pursue itu friendship. Kenapa? Karena friendship bikin segala sesuatunya tuh lebih kuat dan lebih menyenangkan. Ya, karena nggak ada persaingan sama sekali kalau ada persahabatan. Kadang bahkan suami istri pun bisa ribut, khususnya karena ada job desk-nya masing-masing. Lu jadi suami yang bener dong, atau lu jadi istri yang bener. Nggak ada, lu jadi temen yang bener dong, nggak ada kan? Nggak ada. Persahabatan apalagi? Lu akan lebih dimaklumi, makanya orang ada aja udah menikah, dia lebih banyak curhatnya sama sahabatnya. Karena sahabatnya nggak punya tuntutan, akan ngedenger gitu. Makanya apa? Bahkan friendship mesti dipursue bahkan ketika udah menikah. Nah, buat gua, kenapa gue sebut friends with benefits? Karena menurut gue pernikahan tuh seperti itu. Kalau lu menikah sama best friend lu sendiri, itu teman plus. Teman tapi juga pacar, tapi juga istri, tapi juga ngerti ya, partner, tapi juga rekan pelayanan. Teman plus, friends with benefits. Dan idenya adalah kayak gini, kita mulai di 1 Tesalonika 4 ayat 3-7, gue agak putar sedikit. Ayatnya mestinya udah di-prepare, tapi oke. Handphonenya rata-rata ada Alkitab kan ya. Kalau nggak ada bisa dibuang. Jadi karena apapun yang nggak ada firman Tuhannya bisa bawa lu ke neraka. Termasuk pas pacaran lo. Ya kalau nggak ada firman Tuhannya, nggak ada kebenarannya, tinggalin aja, cari yang lain. Ya, jadi bisa diinstal, nggak usah dibuang. By the way. Ya, kalau nggak rela korban kuota, kayaknya kalau korban nyawa buat Yesus kayak kejauhan ya. Kuota aja dulu lah. Rata-rata juga gratis kok, cuman kuotanya doang yang bayar. Aplikasinya nggak ada yang bayar kok, aplikasi Alkitab. 1 Tesalonika 4 ayat 3-7. Ya, bicara tentang friends with benefit, konotasi negatifnya tadi teman plus, teman tapi mesra, tapi mesum. Ya karena ada sexual favornya di situ. Tapi gue akan bawa ini lebih broader lagi. Teman FWB yang negatif tuh seperti apa? Ketika lo memperdayakan sahabat lo. Artinya this friendship is all about you. Itu namanya konotasi negatif tuh. Lu cuma nyari untung dari temen lu. Wow. Ya. Karena inilah kehendak Allah, 1 Tesalonika 4 ayat 3-7, inilah kehendak Tuhan pengudusan kita. Pertama kali gue baca Alkitab sungguh-sungguh, walaupun anak pendeta dari lahir, bukan berarti langsung udah jadi Kristen dan sungguh-sungguh. Took me 24 years untuk akhirnya baca Alkitab sendiri, dan satu yang paling gue cari adalah gue pengen tahu kehendak Tuhan tuh apa sih? Tuhan maunya apa sih nyiptain gue? Dan langsung ketemu di sini, inilah kehendak Tuhan. Jelas banget kata-katanya, ini kehendak Allah. Pengudusanmu. Ya, sanctification, pengudusan. Jadi hidup ini proses menuju kepada kekudusan. Namanya proses pengudusan, lu dibuat jadi kudus. Dan itu yang Tuhan mau sebenarnya, kita berproses untuk bersiap untuk sorga. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi musuhnya dari proses pengudusan ini adalah percabulan. Percabulan is brand new F word for you. Ya, bahasa Inggrisnya fornication. Nggak ada di hukum Taurat, adanya perzinahan di hukum Taurat. Bedanya apa tuh perzinahan sama percabulan? Sederhana. Perzinahan adalah ketika lo berhubungan seks sama yang bukan suami atau istri lo. Jadi lo udah menikah. Jadi lebih larinya ke perselingkuhan. Tapi fornication adalah lo berhubungan seks outside of marriage. Even with your own self. Itu namanya fornication. Percabulan. Brand new effort ya for you. Fornication. Orang nggak terlalu ke sana biasanya. Biasanya jangan berzina. Ya. Do not commit adultery bahasa Inggrisnya. Tapi fornication sekali lagi agak langka dipakai. Ya. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri. Jadi ternyata untuk menjauhi percabulan itu sederhana. Lu pacaran jangan kelamaan. Ngerti gak? Karena kalau kelamaan bisa, karena kan pasti ada ketertarikan eros. Ada ketertarikan seksual, kalau kelamaan gak ada faedahnya, malah bahaya. Lu akan, ngerti ya, jatuh dalam percabulan malah. Jadi mendingan apa udah married aja. Rasul Paulus di bagian yang lain tulis malah apa, daripada hangus oleh hawa nafsu, mendingan lu menikah. But
Percaya atau enggak, terima atau enggak terima, sex is the worst reason why people get married. That's the worst. Karena apa? Marriage is more than just sex. Way more than just sex. Ya, salah satu alasan paling cupu, paling lame, paling enggak banget orang tuh married gara-gara udah sange, tau enggak lu bahasa Jakartanya. Kalau enggak tahu tanya yang tahu lah. Udah gede ya? Udah gede kan? Walaupun tadi main game, udah gede kan? Ya. Oke. Ngerti ya? Kalau nggak tahu sange itu apa? Bisa tanya yang ngerti lah. Ya, itu bahasa roh buat nggak tahu bercanda. Ada yang tahu ya? Nggak apa. Tadi di Google pasti muncul lah. Ya. Supaya kamu masing-masing ngambil seorang perempuan jadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Ini sih interesting. Ternyata ketika udah jadi suami atau istri lu nggak bisa apain aja. Enggak, lu mesti tetap harus menghormati dia. Harus. Nggak bisa kayak lu ngomong tau lu udah istri gua, lu mesti ikutin apa yang gua mau. Ya nggak gitu juga, Bambang. Bambang, ada Bambang nggak di sini? Ada ya? Sorry Bang. Kasihan banget yang nama Bambang ya. Kena mulu ya. Ya, hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi bahkan dalam pernikahan orang Kristen pun harus sama, harus dalam pengudusan dan penghormatan. You need to respect each other, honor each other. Ya. Dan supaya dalam hal-hal ini, hal-hal ini itu apa sih? Sexual purity. Ya karena FWB-nya dunia ini, wah jauh dari situ. Ya, di dalam sexual in this sexual purity thingy, bahasanya gitu ya, anak selatan bilang seperti itu. Ya. Maklum tinggal di Kalibata, masuk Jaksel ya, bukan Jakbar. Kalau ini masuk Jakbar ya, tapi nggak apa, which is, begitulah. Ricis, taunya bukan which. Ya. Supaya dalam hal-hal ini, in area sexual purity ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau, nah ini, this is our word, memperdayakannya. Ketika lu memperdaya seseorang, even itu sahabat lu sendiri, berarti lu tadi memperlakukan dia secara, lu pakai FWB dalam konotasi yang negatif. Lu cuma mau cari sesuatu dari dia. Which is, ya kan? The opposite lawannya dari love. Love sama lust itu berlawanannya di mana? Di sini. Lust selalu cuma mikirin apa yang bisa gue dapat dari lo. Namanya memperdaya. Ya. Sedangkan love selalu berpikir apa yang bisa saya berikan untukmu. Opposite spectrum. Sangat berlawanan. Ya. Dan kita harus memperlakukannya, istilahnya baik sesama jenis ataupun lawan jenis. Ya sesama jenis ya akan tetap hanya jadi sahabat, ya nggak mungkin berlangsung ke asmara gitu ya. Kalau dunia ini soalnya nggak peduli, ya kan yang penting kasih sayang bro. Jenis kelamin nggak terlalu penting. Ya penting lah. Kalau nggak penting ngapain dibikin dua macam sama Tuhan, benar nggak? Kenapa diatur sama dia? Pernikahan tuh laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya yang adalah perempuan. Ya, kalau nggak penting nggak akan dibahas sama Tuhan, nggak akan dikasih tahu. Jadi kalau mau menikah sesama jenis, jangan pakai istilah itu menikah, karena there's another animal than marriage. Marriage itu laki-laki dan perempuan. Kalau mau menikah laki-laki dan laki-laki, ya bikin istilah sendiri, jangan bilang itu pernikahan. Perzinahan kek atau percabulan, I don't know, pilih aja yang lain gitu yang. Ya. Nah ini serius teman-teman. Jadi nanti ketika lo udah menikah pun lo harus memperlakukan dia sebagai brothers and sisters in Christ. Saudara lo, saudari lo. Ya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. That serious. Ya, bukan cuma that serious tapi dead serious, D-E-A-D. Serius banget. Tuhan pembalas dari semuanya ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu. Jadi ini sesuatu yang sering banget diulang sama Rasul Paulus. Ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi berbicara tentang friends with benefit, konotasi negatif adalah lu memanfaatkan teman lu, sahabat lu. Nah kita memanfaatkan seseorang, khususnya dalam konteks nanti ke depannya asmara ya, tentunya kita kan mau arahnya ke sini nih. Ya, dalam 3 hal ini. Ketika lu mendekati orang karena lu kesepian. Buat gua sampai level tertentu itu egosentris. Makanya beberapa orang ketika harus sampai di level menginjil kepada temannya yang mungkin belum orang percaya, nggak mau. Kenapa? Karena dia takut kehilangan persahabatannya.
Terus lu gak takut kehilangan jiwanya dia? Ngerti maksud gue? Itu kan namanya memperdaya. Karena lu gak pengen lonely. I know being lonely suck. Gak baik manusia seorang diri, kan Tuhan yang bilang, makanya harus punya komunitas. Udah jomblo, gak ikut komunitas pula. Kalau bahasa ini, kalau dalam konteks itu gak connect pula. Ya dong, udah jomblo gak connect pula. Hidup lagi, ya kan? Ayolah. Ya konteks itu sebenarnya bukan buat asmara di Kejadian tuh. Itu buat komunitas. Makanya Hawa pertama diciptain buat Adam, itu bukan buat jadi jodohnya. Tapi jadi teman yang cocok untuk membantunya. Friend. Habis itu menikah. With benefit. Jadinya. Teman tapi TTM, teman tapi menikah. Kan gitu ya. Oh iya, gak apa-apa. Yang pertama kita tuh manfaatkan orang kalau kita cuma mau ngisi kesepian kita doang, kita berteman sama dia. Dan asmara apalagi? Ya asmara jangan sampai berlangsung karena kita kesepian. Kita mesti ambil rute itu, ambil jalur berani itu untuk masuk ke sesuatu yang di atas persahabatan yang namanya asmara. Harus dengan kesiapan, bukan karena kesepian. Karena lu kesepian berarti lu memperlakukan dia, lu memperdayakan dia buat diri lu sendiri. Ya. Kapan orang udah siap kalau buat asmara? Udah cinta Tuhan yang pertama, kedua udah dewasa. Kapan orang dewasa? Nah itu pertanyaan yang susah. Karena dewasa sama umur gak nyambung kerap kali. Gak ada urusannya. Ada orang yang cuma tambah tua. Gak jadi dewasa-dewasa, bener gak? Dewasa tuh kapan sih? Ketika lu mulai ambil tanggung jawab. That's when you start to growing up. Ketika lu ambil tanggung jawab, ketika lu sekolah benar, kuliah benar, ya jadi anak yang benar, pelayanan yang benar. Dewasa. Anak kecil soalnya gak akan ambil tanggung jawab, dia mah taunya main aja. Right, berapa dari lu udah harusnya umurnya udah dewasa tapi masih main aja di otak lo. Jadi kalau temenan sama siapapun pengen nyari senangnya doang. Jadi pas udah mulai susah ngilang lo. Karena udah gak menyenangkan nih. I'm not signing up for this. Gitu. Oke, lu signing up for what? Ya, gue cuma pengen seneng-seneng doang. Jadi kalau udah gak menyenangkan gue cabut. Ya kan kayak anak kecil kan. Lu pernah gak ditinggal main tak umpet sama saudara lo? Sama ponakan lo lah, kalau gue kan udah tua ya, udah om-om ya. Udah punya ponakan, pernah gak? Saks lo. Main tak umpet, gue ngumpet, bingung gue gak dicari-cariin udah setengah jam. Terus gue akhirnya keluar kan, gue bilang nih, lagi main game. Terus gue bilang, kok gak ngasih tau om sih kalau udahan gitu. Ya aku mau main game aja. Ngerti, anak kecil doang yang kayak gitu. Bahasa sekarang itu ghosting. Bener, kalau bahasa pelayanan gue bilang lu muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba ngilang, mana dia? Tahu. Perasaan lagi PDKT ke gue kayak kemarin, kok masih random banget nih orang kemana ya? Aduh Tuhan Yesus. Itu kan bocah yang kayak gitu, nggak usah lu tangisi, justru bagus kelihatan bocahnya, bagus justru. Tuhan siapin yang lebih jelas daripada itu buat lo. Jelas bukan itu yang terbaik buat lo. Mau seganteng apapun kayak, secantik apapun, bener gak? Ya, kalau dia bocah susah, karena harus sudah dewasa. Karena kalau nggak dia nggak siap. Ya, pacaran khususnya adalah komitmen. Komitmen, anak kecil nggak ngerti komitmen, nggak pernah menghargai itu. Makanya lu kalau ngeliat orang gonta-ganti pacar itu harus hati-hati justru. Bukan kagum, keren banget lu pacar lu ganti-ganti. Apaan? Nggak, dia bocah, berarti dia nggak bisa pegang komitmen. Ya, itu bukan prestasi malah justru. Ya, ada berapa aspek lah di situ nanti. Gua ngomong cepet dulu aja lah. Kak yang kedua, ketika lu FWB secara konotasi negatif, friends with benefit, ketika lu cuma nyari dalam tanda kutip benefit for you, lu jadinya menzolimi secara seksual. Lu mau dapet tadi excitementnya, kesenangannya, adrenalin rushnya, soal lu adrenalin junkie, ngumpet-ngumpetnya, pas lagi mesum ngumpet-ngumpetnya tuh lu seneng gitu. Ya, dan itu yang lu cari, itu yang paling parah, lawannya dari kekudusan. Yang pertama kan kesiapan, yang kedua kekudusan. Kalau lu belum siap dan lu belum mengejar kekudusan, berarti lu punya kecenderungan untuk memanfaatkan, memperdayakan sahabat lo. Ya makanya bisa kayak gitu tuh.
Ya kalau lu cari di YouTube tuh benar-benar aneh deh, apalagi luar negeri ya. Bener loh, FWB pure. Nggak ada hubungan asmara sama sekali. Buat seks aja. Insane. Ya. Kekudusan, mengasihi bukan menzolimi, itu bahasanya. Ya. 1 Korintus 13 ayat 5, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, sekali lagi. Lo lagi melakukan FWB secara negatif ketika lo mencari keuntungan diri lo sendiri. Apa yang bisa gue dapet dari lo? Kalau gue udah gak dapet dari lo, gue tinggalin. Ya, dan tentunya pasti melakukan yang gak sopan karena mencari keuntungan diri sendiri. Ya, Kristus mati. 2 Korintus 5:15 bilangnya Kristus mati supaya setiap orang yang percaya itu tidak hidup lagi bagi dirinya sendiri. Jadi apapun alasan lo, ya karena lo kesepian, karena lo emang pengen lagi udah mulai umurnya tuh kalau udah mulai ada, ngerti ya, libidonya udah mulai naik, mulai meningkat. Zaman masih kecil kan kita nggak mikir ke sana. Cuma kalau udah mulai agak kelas 5 SD, itu udah mulai tuh. Ya, makanya kalau salah arah nggak dituntun, ketemunya pergaulan yang buruk, pornografi udah mulai tuh. Kelas 4, kelas 5, masuknya bisa dari mana-mana, anime, manga. Dari mana tetangga, dari mana aja masuknya. Bener gak? Gue terikat pornografi soal 20 tahun. Dari kelas 4 SD. Pertama kali terpapar dari saudara gue sendiri. Gila gak? Nanti 20 tahun tuh sampai pelayanan aja masih jatuh bangun terus. Kayak lagu dangdut. Ya makanya tadi jangan sampai kita jadiin pelampiasan. Pengen coba gandengan. Kayak apa sih rasanya? Deg-degannya kayak apa sih nyetrum-nyetrumnya? Nyetrum sih kalau di mall, cobain aja, pak, aduh, pernah gak lo? Tiba-tiba, aduh, kok nyetrum ya? Memang benar nyetrum, cuman emang itu chemical, sesuatu yang Tuhan bikin, Tuhan install di kita. Ya kita kalau gak punya panggilan atau karunia selibat, kita pasti akan terlibat dalam yang namanya asmara. Makanya di umur-umur gitu, Salomo kasih nasihat bagus, jangan bangkitin cinta sebelum lo siap. Kalau lu belum bisa mengendalikan diri, seks itu berbahaya, lu bisa kebakaran. Seks itu sebenarnya api yang kalau dalam pernikahan yang menghangatkan. Di luar dari pernikahan dia api yang menghanguskan. Yaitu yang kekudusan. Harusnya kekudusan, mengasihi bukan menzolimi. 1 Timotius 5 ayat 1-2, bahasa Indonesia masa kini bagus banget. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain orang kalau lagi LSD kan gitu. Pacaran kudus tuh yang kayak gimana sih? Antara lu emang gak tahu atau belaga gila. Lu udah tahu pasti sebenarnya. Ya kan? Secara praktikal Kak, apa aja yang boleh? Boleh gandengan gak? Boleh pelukan gak? Boleh ciuman gak? Nah gitu. Ya, dan I found this passages interesting. Khususnya dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Perlakukanlah orang-orang muda sebagai saudara, sesama jenis. Oke, ini kan konteksnya laki-laki ya. Jadi sesama laki-laki, sesama jenis, lu perlakukannya kayak saudara, kayak brothers. Ya. Dan wanita-wanita tua lu perlakukan sebagai ibu lu sendiri. Lu mesti hormatin wanita-wanita yang lebih tua dari lu sebagai your own mother, right? Jadi penghormatan itu nih konteksnya sesama orang percaya. Nah kalau yang laki-laki lebih tua tentunya seperti kayak bokap lu sendiri. Jadi lu gak sembarangan, walaupun itu bukan bapak lu, bukan berarti lu bisa sembarangan, right? Ya dong. Nah yang berikutnya nih, wanita-wanita muda hendaklah engkau perlakukan sebagai adik. Interesting. Dengan apa? Sikap yang murni, bukan ade-adean. Ngerti ya? Ade-adean, ngerti ya? Bukan ade with benefits, bukan. bukan. Ngerti ya? Enggak, beneran kayak ade lu sendiri. Artinya apa? Kalau lu punya ade perempuan, pasti kan lu jagain. Justru kalau ada yang macam-macam deketin dia, lu yang maju. Apa lu, ade gua nih? Ya macam-macam lu. Nah, gitu ya dong. Harusnya kayak gitu. Ya, dan itu yang sehat. Itu yang sehat. Jadi sampai kapanpun nanti dalam pernikahan lu juga lindungin dia. As your own sister in Christ. Jadi lu gak akan tergoda untuk kasarin dia, memanfaatkan dia secara seksual kalau dia lagi gak mau atau dia ngerasa kayak aku gak mau gayanya aneh. Misalnya contoh ya, ini udah gede ya, ngerti ya maksudnya gayanya aneh. Kayak tadi tuh. Kayak dia gayanya dia aneh tuh. You know? Gak bisa dipaksain walaupun tuh udah istri lo tuh suami lo, bukan berarti lo bisa sembarangan. Ya berapa dari lo dengan gebleknya nonton 50 Shades of Grey kan gitu. Gue ngeliat aja, gue langsung tahu kayak, man, this is bullshit. Dan viral, semua orang nonton.
sequelnya ditonton, lagunya Love Me Like You Do, la la la, nge-lag. Ya kan? Nge-lag dia, ya kan, nyanyi gitu kan, Love Me Like You Do, la la la, Me Like You Do, nge-lag tuh di CD-nya pasti. CD apaan tuh? Sorry, udah pada Spotify soalnya ya kan, I know. Nah, bisa viral, gue ngeliatnya kayak gila, ini fornication di-amplified dan dibikin kayaknya wajar sama dunia ini. Man, this world is getting more twisted and twisted every single time. Apa yang dulu gue bilang bokep, sekarang disebutnya video klip, man. It's true. Gak ada era yang lebih sexualized daripada sekarang. Dan kalau kita gak lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, kebawa pasti. Kaget gue pertama kali disuruh bawain ini di gereja, gue juga kaget loh. Pakai Zoom sih. Temanya FWB kah? Apaan FWB? Gue bilang Friends with Benefit. Nih maksudnya Friends with Benefit gimana? Ya Friends with Benefit kah yang lagi ngetren? Lagi ngetren. Siapa yang buat jadi ngetren? Terus ngapain juga lo ngomongin, emang ada yang di sini FWB? Gue bilang ada yang tertarik. Nah, kita pengen tahu siapa yang Alkitab bilang. Ya lu udah tahu apa yang Alkitab bilang. Ya, jangan memperlakukan apa ya, dengan semena-mena, lo mesti jagain. Jadi apa? Anything yang lo akan lakukan ke kakak lo atau adik lo, jangan bikin tuh ke pacar lo. That's too far. Ngerti ya? Pelukan boleh nggak? Ya boleh, tapi nggak usah lama-lama. Gue kalau ketemu sama saudara gue udah pasti nyokap, adik-adik gue udah pasti pelukan. Bahkan ke teman gue yang deket aja gue peluk juga. Tapi kan nggak peluk-pelukan. Awkward kan gitu. Ya dong. Gandengan nggak ya? Gandengan. Adik gue yang paling kecil si Audrey kan perempuan. Jadi kalau sekarang pun udah umur 28, kalaupun nyebrang gue punya refleks. Kalau yang nggak ada istri gue pengen gandeng adik gue. Karena adik gue mesti lindungin dia. Refleks gue tuh. Ya. Bukan boleh atau enggak, gandengan, fungsinya apa? Ya dong, kalau di PRJ yang ramainya kayak pasar parah banget itu, ya harus gandengan, kalau nggak hilang, susah. Mana nggak ada sinyal, PRJ, bener nggak? Halo, Beb, halo, tutut, kan gitu. Semuanya orang, gimana cara nyarinya? Where's Wally, kan gitu. Mana nyarinya? Pernah main nggak ya, ketahuan umurnya ya Where's Wally, yang pakai baju garis-garis tuh, cari. Gandengan fungsinya apa sih? Biar nggak kepisah kan. Cuma masa ke WC aja pakai gandengan. Terus habis itu kayak, bentar doang kok Beb, bentar doang. Apa sih, lebay banget. Emang lu lahirnya gandengan? Kayak Esau sama Yakub? Enggak gandengan sih, dia emang ambil tumitnya. Enggak kan? Ya udah nggak usah lebay sih, gandengan kayak takut hilang gitu loh. Mallnya gede, nggak rame, biasa aja, nggak usah takut hilang, biasa aja. Cuma kan banyak yang tadi kita nyari setruman itu loh. Kita nyari benefit itu, sexual benefit, and that's twisted. Ya walaupun hasratnya ada, bukan berarti harus diikutin. Kita ada kehendak Tuhan yang kita mesti ikutin. Kalau dunia nggak hormatin Tuhan ya wajar, tapi kalau sampai anak Tuhan nggak hormatin Tuhan, something wrong. There's something wrong. Padahal kita selalu berdoa, Tuhan, ya Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Lu minta kekasih sama Tuhan, sekalinya dapet dikasih malah lu rusak. Jadi lu minta sama Tuhannya menghormati Tuhan atau enggak? Atau lu menghargai enggak pemberian Tuhan? Atau enggak? Dan itu bermulai dari mana? Dari jadi sahabat dulu lah. Terus jadi pacar, habis itu jadi istri atau suami. Ya sama, perlakukan sama. Menghargai pemberian adalah menghargai sang pemberi. Ya, kayak yang ketiga. Kalau lu lakukan ini sebelum yang namanya kejelasan, berarti FWB-nya konotasinya negatif. Ya kejelasan tuh artinya bukan coba-coba atau jalanin aja dulu tuh enggak. Ya kan? Anda pernah naik angkot di sini, perempuan. Terus lu mau naik pasti lu tanya dong, "Bang, ini lewat sini enggak? Lewat Wisma RMK enggak?" Atau langsung putar balik di bawah jembatan kayak gue. Habis itu balik lagi di sono. Salahan, harusnya ujung baru belok kanan, udah. Kok muter lagi gue? Pas waktu itu hampir telat gue. Ya. Lewat Wisma RMK enggak? Atau putar balik di bawah jembatan kan gitu. Oh, kasih tahu nggak ya? Mau tahu aja apa tuh mau tahu banget Neng? Gitu. Kira-kira lu naik nggak kalau abangnya bilang, ya udah naik aja dulu Neng, kita jalanin aja dulu. Lu naik nggak? Enggak kan? Karena nggak jelas abangnya, bener ya? Lewat mah, jelas lewat situ nggak? Gini, naik angkot aja bisa sepinter itu, kenapa pacaran bisa bego gitu loh, ngerti mas gue? Bisa gitu, jalanin aja dulu tuh apa gitu. Men, gak ada yang lebih random dari itu. Lu naik angkot aja pastiin nih lewat ini gak? Ya udah mau abangnya ganteng kek, ya.
Jalin aja dulu naik, ngerti naik aja dulu. Enggak kan? Lewat sini enggak? Soalnya gue mau kesini nih. Gitu loh. Enggak lucu kalau ujung-ujungnya enggak nyampe situ. Ya kan? Kita kan pengennya live happily ever after. Kita pengennya yang dipersatukan Tuhan enggak boleh diceraikan manusia. Kita pengennya nyampe sana. Wajar dong kalau dari awal lo minta kejelasan. Ya dong, sehingga enggak perlu nyanyi nanti di tengah jalan di pacaran ke tahun 6,5. Mau dibawa kemana? Nggak perlu nyanyi lagi tuh kan, hubungan kita udah berapa lama nih mas gitu. Masih nganggur, hobinya main game, ditanya mau jadi gamer juga nggak jelas ya kan. Kalau mau jadi gamer sekalian nyampe tipes-tipes loh begadang ya, bener gak? Gamer itu dedikasi tinggi loh. Nih gue ngeliat Lex pernah main sambil diinfus. Gila, gue bilang, kenapa masih main juga bro, kenapa gak berhenti? Kontrak bro, sehari itu mesti 3 jam gue main. Bayarnya gede, puluhan ribu dolar sebulan. Tapi dedikasinya ngeri. Lu mati aja gak boleh bro. Lu mesti main, bener. Gila sampai diinfus, main. Nah lu pikir kayak enak banget ya hidupnya main game, kagak itu kerja. Coba lu tanya Cristiano Ronaldo, dia main bola apa kerja? Kerja itu. Nggak terima dia kalau dibilang main bola. Main bola pale lu. Enggak, gue kerja, ini profesi gue. Gue pesepak bola bukan pemain bola yang kerjanya main-main bola doang kagak jelas. Ya dong, ditanyain kapan kerjanya nggak tahu kapan. Ya, kamu jangan push aku dong. Cilah pret 6 tahun jir. Pas. Mesti ngerti kan? Umur nambah terus, perempuan kan ada deadline ya. Ada umur di mana ntar udah nggak bisa punya anak lagi. Ya wajar dong kalau minta kejelasan itu. Kalau dianya nggak jelas, tinggalin. Berarti bukan dia. Ya dong kalau dia nggak ada kejelasan, berarti dia manfaatin lu. Walaupun nggak secara seksual, tapi secara ketidakjelasan tadi. Ya berapa dari lu mesti putus kayaknya habis ini. Ya dong. Atau cowok lu bertobat, nggak apa-apa. Ya kan kalau dengar firman Tuhan kan gitu pilihannya, cuma 2. Tersinggung udah pasti, itu wajib. Bukan pilihan, wajib itu. Kalau firman Tuhan harus tersinggung. Kalau nggak tersinggung berarti firmannya kedagingan. Firmannya berarti duniawi, makanya nggak tersinggung dagingnya. Ya dong, kalau firmannya beneran dari Tuhan, dagingnya kesinggung. Tersinggung itu wajib. Tapi untuk bertobat atau marah itu pilihan. Lu mau marah atau mau bertobat? Ya lu nggak harus putus kalau cowok lu memilih kayak, iya beb, sorry deh selama ini. Ya udah minggu depan merit deh kalau nggak hujan, kan gitu. Bagus, ya dong. Berarti dia bertobat ya gak? Nggak harus putus kalau mau bertobat. Gue selalu bilang gitu. Bahkan yang udah pacaran kejauhan deh. Ya satu di Kalibata, satu di Karawaci. Kayak gue dulu kejauhan. Bukan itu kejauhan yang ngerti maksudnya. Gue beneran soalnya istri gue di Kalibata, gue di Karawaci. Jauh memang kejauhan. Bukan itu maksudnya. Secara seksual udah kejauhan. Mesti dilanjutin atau putus? Tergantung mau bertobat gak? Dan dua-duanya mau bertobat gak? Kalau cuma satu, tinggalin. Gak worth it. Ya dong dua-duanya harus bertobat. Ya karena semua orang kudus punya masa lalu. Ya kan, semua pendosa punya masa depan. Enggak setuju. Pendosa yang bertobat yang punya masa depan. Yang enggak bertobat masa depan suram, madesu. Ya dong. Balik lagi kan gitu ya. Enggak harus putus kalau mau bertobat. Ya, itu 3K. Di luar dari kesiapan, kekudusan dan kejelasan, lu berarti masih memperlakukan FWB ini secara konotasi negatif. Dan gue akan tutup dengan ini. Ya, konotasi positifnya gue sebut sebagai pengabaian yang terpenting. Tadi, fase ini kurang populer. Masih banyak orang yang berpikir pacaran itu tahap pengenalan. Sangat salah. Kenapa? Karena people in their best behavior when they're dating. Bener gak? Lagi bangun pencitraan pas lagi pacaran. Karena ada agenda asmara ya. Lu jadi jaim. Tau gak? Pura-pura. Nggak jadi diri lu sendiri. Jaga image. Ya, jangan. Jaga iman harus kalau pacaran. Ya kan? Imannya sih kuat tapi Imron lemah kak. Ya Imron siapa lagi gue bilang. Nggak boleh, lu harus jaga iman. Atau janji iman. Ya janji iman. Emang panitia janji iman. Ya kan? Enggak. Masih ada ya? Yang kayak gitu-gitu masih ada ya? Kayak mesti digituin gitu. Ya, harusnya apa?
Ini gue bilang fase yang terpenting namanya persahabatan. Kenapa gue dengan berani ambil judul ini, Friends with Benefit? Karena buat gue, persahabatan itu fase yang paling penting menurut gue untuk mengenal, kayak permainan tadi. Itu cuma bentar doang, sebenarnya udah lumayan banyak yang lu tahu. Nah kalau pacaran udah 3 tahun masih aja nggak tahu apa yang dia mau gitu loh, walaupun lu belum bisa baca pikiran sih. Kamu tuh kurang peka deh. Kita udah berapa tahun? Kurang peka gimana ya, sampai kapan pun gue juga nggak bisa baca pikiran lo, ya tinggal ngomong sih kan gampang. Gue cuma mau ngetes aja sejauh apa udah kita saling mengenal. Yailah pakai kode gitu ya kan. Pengabaian yang terpenting. Kenapa buat gue fase friendship ini sesuatu yang powerful, karena di persahabatan lu bisa jadi diri lu sendiri, tapi bisa lebih eksklusif dari cuman sekedar teman-teman yang cukup tahu, tau gak lo, teman-teman cukup tahu. Beda kan, persahabatan kan lebih intens, lu lebih kenal dekat. Tapi bedanya apa? Lu nggak perlu pencitraan, lu bisa jadi diri lu sendiri. Lu bisa ketawa seperti ketawa lu yang biasa, nggak usah kayak nggak usah sok imut, ngakak aja, bener gak? Ya dong. Ngapa? Cuman pacaran doang yang biasa suka gitu, bener gak? Makannya kayak ya jijik banget, biasa gini aja lu makan, ya kan? Sok imut bener kayak putri-putri keraton, lebay. Biasa di pinggir makannya biasa begini aja, ada fotonya gue lihat kan gitu kan? Karena asmara biasanya menimbulkan pencitraan kalau udah mulai pacaran. Makanya apa fasenya yang sebenarnya ditekankan dan diwajibkan tuh persahabatan. Karena di situ lu bisa jadi diri lu sendiri, dia bisa jadi diri dia sendiri, dan lu lihat ini aslinya dia kayak gini. Gue betah gak ya ngadepin ketawanya yang kayak babi itu. Ada yang gitu, orang ketawanya ada yang gitu. Bener. Cantik tapi kalau sampai ketawa, waduh jangan deh. Bener, ada aja bener. Tingkah lakunya ada aja. Tapi kan lu kenalnya di persahabatan. Dan kalau menurut lu kayak, tapi lucu ketawanya kayak babi gitu. Ya udah, emang selera lu, gak apa-apa. Jodoh itu akan menyukai lu ketika orang lain gak menyukai lu. Apa yang orang lain anggap aneh, bikin dia ilfil, justru itu yang bikin orang jatuh cinta. Itu jodoh. Menurut lu lucu dari Hongkong, nggak apa-apa. Menurut dia, makanya married aja sama dia, kan itu seleranya. Ini yang selama ini gue cari, ya cewek yang cakep tapi kagak jaim, kan gitu. Nah itu pas lagi persahabatan kita lihat semuanya tuh kegeblekannya, ya, semua shapes sama apa, all the curves and all the edges yang tajam-tajamnya lu lihat semua. Marahnya gimana, ngamuknya kayak apa, keselnya ngambeknya kayak apa, kalau dia lagi upset. Kalau ada sesuatu yang gak sesuai dia kayak gimana, atau dia ketawanya kayak apa, atau dia nangisnya karena hal apa, gimana dia memperlakukan orang tuanya. Di persahabatan lu bisa scouting tanpa perlu takut bahwa dia lagi jadi orang lain. Enggak, dia lagi jadi dirinya sendiri. Makanya kenapa gue ambil judul ini, karena buat gue friendship is beneficial, highly beneficial, even way more than pacaran menurut gue. Karena pacaran udah satu fase yang lu ambil karena udah menjajaki pernikahan. Ya kan, lo lihat nih kita asmaranya bener nggak nih? Kalau persahabatan soalnya kan justru yang mesti ditekan asmaranya, itu yang mesti ditekan. Kalau nggak persahabatannya jadi buyar. Kalau orang bilang ada orang bersahabat tapi abis itu yang cowoknya nembak, terus ceweknya bingung nanya sama istri gue, gimana nih kak kalau menurut kakak? Nggak apa-apa, kamu suka nggak sama dia? Ya suka sih kak, tapi aku nggak mau merusak persahabatan kita. Lah siapa yang suruh ngerusak? Bimbing cewek, Bambang kan cowok bimbing. Sorry, gak kepikiran nama yang lain, random habis gue. Bener gak? Siapa yang suruh merusak persahabatan? Justru ditambahin persahabatannya, ditambahin asmara. Ya, makanya Jason Mr. A to Z, ya kan gak ada yang tahu namanya meras tuh sebenarnya bukan minuman keras. Itu miras. Itu Roma Irama. Ya. Meras tuh Mr. A to Z artinya. Mr. A to Z, dari awal sampai akhir, alfa omega, dari yang dia semuanya berarti. Dia Mr. ini apa? Mr. apa namanya? Kalau lo beli macam-macam tuh yang ada DIY, Mr. DIY. Palu gada apa lu cari gua ada, Mr. DIY itu kan. Sebenarnya itu namanya Mr. A to Z. Apa yang dia bilang? Lucky I'm in love with my best friend, right? Duet paling keren di dunia menurut gue. Kenapa? Kan dua-duanya penyanyi yang gue suka. Colby Kailat nggak tahu kemana sekarang, udah married kayaknya, punya anak, habis itu udah nggak berkarir. Biasanya kalau penyanyi kalau udah married udah rata-rata gitu, kalau perempuan ya gue suka dua-duanya dan lagunya bagus banget. Lucky I'm in love with my best friend. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih kuat daripada itu. Friendship make everything more kuat sama fun.
Ya lebih resilient sama fun. Karena nggak ada tuntutan sama sekali, yang ada support. Bener gak? Ya kan makanya, ya nggak bestie, ya kan, besta, sembarang aja lu semua lu panggil bestie kan nggak, baru kenal udah, ya nggak bestie, siapa lu kenal, baru kenal udah main bestie. Bestie adalah apa yang sampai kapanpun ada di situ, bener nggak? Gue tutup dengan ayat ini, Amsal 17 ayat 17, in my 9 minutes atau 8 minutes, tadi tinggal 10. Ayat ini bagus banget, dia bilang gini, Amsal 17 ayat 17 bilang apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Persahabatan bikin itu bahkan lebih kuat, bahkan ketika dalam kesukaran, persahabatan malah lebih dalam, malah jadi persaudaraan. Interesting. Bukan malah mundur, ghosting, muntaber, bukan. Nah kalau FWB pasti mundur. Kenapa? Karena dia nyari benefitnya doang. Ya dong. Tapi kalau true friendship, atau gue sebut sebagai true FWB, gue bilangnya friendship with benefit. Lu gak perlu takut, kalau emang lu suka juga jangan takut kehilangan persahabatan, jangan. Lu justru tambahin di persahabatan kalian asmara. Ya dong. Bahkan yang tadi gue bilang, ya awal pernikahan gue sama istri gue, yang gue kejar apa? Gue pengen jadi sahabat baiknya dia. Itu cita-cita gue. Karena gue ketinggalan berapa tahun daripada cowok ini yang jadi sahabat baiknya. Ya dong, kenalnya udah duluan, diajarin nyetir sama dia segala macam. Cemburu nggak perlu. Olan cewek gue maunya sama gue, ngapain gue cemburu sama best friendnya? Kan childish, ngerti nggak maksudnya? Ngapain mesti insecure? Ya dong. Cuman apa, gue punya PR. Ya gue pengen nanti kalau dia ditanya berapa tahun kemudian dari pernikahan kami siapa best friend lo, dan dia dengan sangat yakin bisa bilang itu gue. And this is our 12 years, ini tahun ke-12. Dan gue bersyukur tercapai cita-cita gue. Ngejarnya susah loh. Ngejarnya susah. Ya karena gue paling males gue denger curhat-curhat gitu tuh, konseling yang akhirnya selingkuh kan gara-gara curhat. Tadinya konseling jadi selingkuh, ya lah yang aneh-aneh aja. Ya kan? Kenapa? Karena setiap ada masalah larinya ke best friend-nya masing-masing, bukan ke pasangannya. Jadi pernikahan tuh kayak dipenuhi tuntutan gitu, nggak ada fun-funnya sama sekali. Dan jadi lebih mudah diserang karena lemah. Tapi sekali lagi friendship made it everything more resilient and fun. Ya, makanya apa? Ayo kejar itu dulu. Ya mungkin sekarang belum ada asmara atau apa, nggak apa, bersahabat aja dulu. Kenali dulu sahabat lu baik-baik. Dan lu lihat kemungkinan nanti ke depan. Kalau kira-kira cocok nilainya dan lu kayaknya bisa nih seumur hidup gue ngadepin ketawanya yang kayak babi ini misalnya. Right? Nggak apa-apa, lu coba deketin. Lu tembak. Nggak apa-apa. That's a very gentleman thing to do. Laki-laki. Ya karena gue masih against perempuan yang nembak. Perempuan kasih kode aja. Sekeras apapun kodenya, kasih kode aja udah biarin. Kita lihat dia peka apa kagak. Laki yang nembak. Ya, tapi jangan takut kehilangan persahabatan. Karena enggak, ini sekali lagi ditambahkan. Lu udah bersahabat, sekarang jadi pacaran jadi menikah. Gue menikah aja masih pacaran kok sampai ini. Dan masih bersahabat tentunya. Makanya fun. Gila ya kak, lu tuh pelayanan berdua udah kayak gini, sibuk, anak 2 dan segala macam, kok masih kayak gini bisa segitu menyenangkannya ya. Padahal kata orang soalnya life happens katanya. Jadi ketika life happens orang udah gak romantis lagi kayak dulu. Well man, that's bullshit. Sorry gue pakai kata-kata itu. Bener? Enggak ada namanya life happens. If she's your best friend, she's your best friend. Nggak ada yang namanya life happens. Dari dulu romantis sampai kapanpun romantis lah. Ya dong, kesayangan lu, dia support system nomor 1 lu. She's the one that you're willing to give your life to. Come on man. Nggak pakai istilah life happens. Nggak ada tuh. Makin sibuk makin sayang-sayangan. Makin capeknya tapi jadi capeknya nggak kayak capek terus kayak exhausting yang pengen udahan gitu, bukan kayak mau lambaikan tangan ke kameranya mana ya kan gitu, bukan. Capeknya worth it, capek tapi bahagia tuh kalau karena ada friendship. Jadi gue sekali lagi encourage untuk mulai tuh dalam friendship, lu mulai lihat, kenali yang bener, jangan cuma temenan sama semua orang cuma cukup tahu aja. Cukup tahu itu nggak cukup tahu itu nggak cukup. Ayo lebih dekat lagi, connect, makanya ayo lebih dekat, nggak apa-apa. Ya kan di persahabatan kan nggak ada agenda asmara, lu bisa temenan sama siapa aja.
Sambil PDKT, curi-curi PDKT nggak apa-apa juga, orang juga nggak tahu, cuma lu lihat nih nilainya mana nyambung nggak. Nanti lu beraniin tuh, as a gentleman lu beraniin diri. Gue cocok sama nilainya dia nih. Nampaknya dia juga nggak terganggu sama semua dari diri gue gitu loh. Nembak. Kalau emang ditolak, ya nggak apa-apa, lanjutin persahabatannya. Ya kan, makanya dari teman jadi demen. Jadi kalau bukan jodoh, nggak jadi musuh. Bener gak? Berapa banyak yang langsung mulai dari demen, nggak tahu bukan jodoh, pas putus jadi musuh. Pindah gereja ketiga, akhirnya pindah agama. Ya capek deh. Bener gak? Makanya mulai dari temen, friendship. Jadi ketika emang bukan jodoh dan dia nggak mau, misal lu tembak dan dia nggak mau, ya udah tetap jadi temen, nggak usah canggung. Kan dari dulu temen, dari dulu dekat, dari dulu tahu. Jadi nggak perlu pindah gereja, atau apalagi pindah agama, nggak perlu. Ya sekali lagi, friends with benefits, ini yang pengen gue bagiin. Satu nilai yang sering diabaikan, satu fase kehidupan yang menurut gue terpenting, friendship. Ya, itu sih paling. Boleh main lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani? Nggak ada yang bercanda, nggak ada penyembahan deh, biasa aja. Ya udah sip, itu tuh dari gue, udah habis pas. Thank you. Apalagi ya habis nih. Oke, Master. Nah, ini kita ada sesi Q&A. Boleh siap. Lagu sedihnya nggak apa-apa. Itu lebih Gimana gitu? Buat teman-teman yang mau bertanya, ada sli.do, nanti langsung aja ke browser ya, sli.do. Nanti di sini dimasukin connect ya, di situ nanti ada suruh masukin kayak like password gitu, nah ya connect ya, masuk ke sana. Nah, ini tadi mungkin udah ada yang aware, ada Slido setelah ini gitu ya. Slido atau Slido sih banyak sih? Slido ya, sama kayak Skype ada namanya Skype. Dikira Wifi? Wifi. Oke. Free wifi dan istri. Ini udah ada pertanyaan nih, Pastor. Boleh ya? Sure. Pastor, oke. Nah, tadi kan Pastor juga nanya nih, Pastor yang nanya sih. Pastor juga bilang nih, di depan tuh kalau misalnya pacaran tuh usah lama-lama gitu kan. Nikah aja kalau udah gitu kan ya. Kira-kira biasanya tuh pacar tuh berapa lama sih pacaran? Paling lama menurut gue ya, paling lama ideal tuh dalam 3 tahun ke depan udah mau married lah. 3 tahun ke depan Iya, siap married ya? udah mau married. Karena di luar dari itu berarti nggak jelas tuh. Iya, nggak jelas dan kelamaan, bener. Karena gini kan, pasti kan pacaran kan pasti ada ketertarikan eros kan. Semakin lama lu makin susah kan, bahasa kita kagak enak, bertahak. Apa coba bertahak? Menahan nafsu. Kan makin lama makin susah ya. Kita makin sering ketemunya makin intens, nongkrongnya makin lama, kadang seharian sama dia. Makin susah kitanya. Karena nggak bisa dipungkiri ada ketertarikan itu. Dan Tuhan yang kasih itu. Ya makanya gue bilang kenapa paling bener udah 3 tahun tuh paling lama lah. Di luar dari itu berarti dia belum siap secara tadi finansial, dia belum mikirin ntar gimana meritnya. Ya itu urusannya. Kalau belum itu ya jangan pacaran dulu, bersahabat aja dulu sampai lu bangun karir, nggak apa-apa. Justru paling ngeri kan kalau lu udah punya segalanya, lu malah takut kan ketika ada yang deketin lo, bener gak? Karena kemungkinan besar dia mau cari apa yang lu punya, bukan elunya. Makanya gue selalu bilang bangun karir dulu kak, gini, ya tapi lu masih hati-hati. Sambil bangun karir, bangun friendship. Jadi nanti ada yang lu kenal dari lu masih belum siapa-siapa, sampai lu udah siapa-siapa, dia jadi orang yang sama. Dia nggak pernah manfaatin lu tuh perempuan. Dari dulu bersahabat sama lu apa adanya. Nggak pernah deketin lu cuman kayak buat makan-makan atau nongkrong-nongkrong atau jalan-jalan, enggak. Makanya itu yang bikin lu jatuh cinta justru. Ini orang asik banget ya, orangnya supel, menyenangkan, nggak manfaatin gua. Orang lain tinggalin gua, dia masih nanya, apa kabar, udah lama nggak ngeliat lo. Right? Itu yang bikin lu malah tenang justru. Kalau lu udah punya segalanya, habis itu baru mau pacaran, malah tegang lo, bukan tenang, bener gak? Dia kemungkinan besar dia deketin lu buat sesuatu yang lain, bukan elunya. Makanya bangun karir harus, tapi bangun friendship. 3 tahun lah Yud kalau gua. 3 tahun ya? Iya. Paling enggak, temenannya agak lama. Gue temenan sama istri gue sebenarnya agak singkat 2 tahun. Karena ya gue kenal dia di dalam 2 tahun itu. Gue langsung maju pacaran karena gue nggak tahan sebenarnya. Gue pengen banget pacaran sama dia gitu. Emang ketertarikan gue kuat gitu. Tapi 2 tahun menurut gue cukup. Karena kan bukan masalah berapa lama sahabatannya. Yang kayak tadi dah, cuma 5 menit loh tadi. Lumayan ya. Ya dong, lumayan loh, 5 menit loh. Lu bayangin 2 tahun men. Udah banyak banget yang bisa lu kenal, keluarganya udah kenal, siapanya udah kenal semua. Apalagi yang ditunggu.
Kalau udah jelas dia udah jadi diri sendiri, lu jadi diri sendiri dan saling bisa menerima, majulah ke dalam asmara. 3 tahun, kenapa gue pacaran lama 3 tahun? Belum gawe gue. Belum gawe, itu alasannya gue pakai lama. Kalau udah gawe paling setahun langsung married gue. Kalau udah punya tabungan mah. Gue udah kenal dia soalnya, bukan orang lain buat gue. Jadi pacaran yang gak usah lama. Ya makanya yang gue bilang pacaran tuh, kalau persahabatan lu bener, pacaran tuh gak usah lama. Udah pacaran kan persiapan menuju pernikahan loh, itu arti pacaran loh kalau lu cari di kamus besar. Persiapan menuju pernikahan, kalau belum ada niat buat menikah ya gak usah pacaran lah. Ngapain? Itu sih. Ya. Jadi berarti kalau 5 menit aja bisa sampai segitu ya. Berarti kalau 2 tahun terus tanyanya intens kayak tadi tuh. Selama 2 tahun aja. Iya kan, berangkat sekolah. 2 tahun tuh. Waduh, tahu semua. Quality time aja mau enggak juga lah. Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang mau gue gabungin ya, Mas Rey. Tadi kan ada masalah yang kejelasan nih. Ya, kalau supir angkot kan harus jelas ya mau kemana nih, gitu kan. Iya. Nah, buat seorang cowok itu kejelasan tuh apa aja yang disiapin sih? Nah, pertanyaan berikutnya adalah untuk memutuskan menikah tuh udah harus punya rumah, kendaraan pribadi atau apa? Jangan sama aja nih apa yang harus disiapin lah. Iya, kejelasan yang pertama pasti siap komitmen 100% untuk menikah. Kalau buat gue kalau pacaran dua-duanya harus punya visi itu. Kita menuju ada jenjang ke situ. Gue mau pacaran sama lo karena gue menikah sama lo, bukan cuma mau jalanin, cobain dulu atau enggak. Lo bukan mobil buat di test drive. Right, this is life. Hidup tuh waktu nggak bisa diulang. Gue nggak mau buang-buang waktu lo. Gue serius. Tapi gue mau pacaran dulu. Ya. 1, siap komitmen 100% untuk menikah. 2, sepakat visi dan tujuan hidup. Karena kalau tujuannya beda, gimana caranya orang bisa jalan bareng kalau tujuannya beda? Ya, satu mau ke CL, satu mau ke Kalibata Mall, nggak nyambung. Ya, rumahnya misalnya di PIK. Sampai CL masih nyambung. Habis itu satunya mau ke CL, satunya mau kemari, kan pisah dong. Tujuannya harus sama. Visi dan tujuan hidup harus sepakat. Kalau nggak bisa sepakat, berarti nggak sepaket. Nggak usah dipaksain. Bener. Nggak usah, kalau dalam banyak hal nggak bisa nilai-nilai tertentu kayak gue nggak bisa kayak gini. Ya udah jangan sama gue. Berarti emang kita nggak bisa sepakat, banyak banget kita nggak ketemunya nih. Ya nggak usah dipaksain, ngapain? Walaupun sama-sama cinta Tuhan, sama-sama suka satu sama lain, tapi kalau banyak hal nggak bisa sepakat, nggak usah dipaksain, kan ada value in life. Ada nilai-nilai kehidupan yang mesti di-share. Ya, visi misinya. Terus kedewasaan dalam, nah ini yang gue bilang, kesiapan khususnya buat laki-laki adalah apa? Dalam mengelola keuangan. Bukan cuma masalah nyari kerja, tapi bisa nyimpen duit nggak? Jangan sampai nyari kerja work hard party hard. Habis dapat kerjanya bagus, tapi habis itu hilang maksudnya duitnya. Karena habis kerja jalan-jalan, self reward aja terus nabungnya kapan Bambang? Bambang lagi, sorry Bang. Ini kan, bener gak? Self reward melulu, itu kan berarti orang apa? Nggak tahu cara ngelola uang. Bukan nggak bisa dapat, dia bisa. Kerjanya bagus, perusahaannya jalan, startupnya oke, tapi dianya nggak punya kedewasaan untuk nahan nafsunya untuk nggak usah spend dia pikirin untuk oke, gue mau siapin buat one day kalau gue udah ketemu yang dari Tuhan nih, gak usah lama-lama lah, right? Gak harus punya segalanya, gak harus punya rumah dulu, gak harus punya semuanya. Yang penting lu punya kejelasan. Ya lu udah dewasa, artinya laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya kan. Salah satu aspeknya adalah lu punya tabungan lu sendiri, bukan numpang sama mak lu tabungan lu. Walaupun one day juga itu jadi warisan buat lu sih. Cuma lu punya rekening atas nama lu lah. Masa zaman kuliah lu punya rekening, zaman ini udah gak dipakai lagi. Itu rekeningnya buat bayar kuliah doang Kak. Itu pun yang masukin duit ke situ bapak gua ya kan. Yang enggak, lu lanjutin rekening lo. Lu bangun dulu di situ. Itu selalu menunjukkan itu. Gini, nggak bisa dipungkiri walaupun uang bukan yang terutama. Uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Ada amin. Dan gini, alasan perceraian paling tinggi masih ya sampai hari ini itu ekonomi. Bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta, bukan karena nggak ganteng atau cantik, tapi ganteng aja nggak bisa bayar listrik, bener gak? Mau tahu ganteng kalau males, ngerti gak? Masa keluar, Mas itu tukang listrik datang, kamu kan ganteng sana ke depan lah. Nggak mungkin kan? Mau lu apain, lu godain tukang listriknya? Ya kan? Ya, sekali lagi deh, way more than just physical. Tapi please, kalau gue sama istriku pandang kita sama, kita harus saling menyukai, bahkan secara fisik. Harus ada things yang I like about you, physically. Harus ada itu. Ya, jadi sampai kapanpun, walaupun itu akan makin berkurang atau makin progresif ngerti ya maksudnya, gak ngaruh,
makin progresif apa? Lu udah ketika gini, awal pasti lu kan naksir pasti physical, ada lah unsur kesana. Tapi lama-lama yang taksir itu orangnya. Eros itu menginginkan bukan seksnya, tapi orangnya. Makanya lu pernah nggak? Lu punya teman pacaran, pacarnya itu kembar. Pernah nggak? Sama persis mukanya, tapi dia bisa cuma nyangkut sama yang satu. Yang ini keluar, yang ini sekolah luar negeri, ketemunya sama yang ini mulu karena sama mamanya udah deket. Terus gue tanya, lu nggak ada rasa tuh sama dia? Kan mirip banget. Mirip banget, bener. Enggak. Kenapa? Dia erosnya sama yang itu. Ini kalau C.S. Lewis karena dia perokok ya, dia pakai penggambarannya tuh kayak gini, orang gila mana yang kalau ngerokok, abis itu bungkusnya disayang-sayang, pas rokoknya udah habis, nggak ada kan? Tapi eros menginginkan itunya, bukan seksnya, bukan apa yang bisa lu lakukan buat gua, tapi gua pengennya elunya yang gua mau. Keren ya? That's romantic right there. Bener nggak? Di luar dari kita bisa menguntungkan buat kerajaan sorga atau enggak? Di luar dari kita bisa bikin bangga Tuhan Yesus atau enggak, bikin bangga Bapa, atau kita bikin malu, enggak, di luar dari semuanya yang dia inginkan, bahkan beyond his calling, ya, dia menginginkan kita, kamunya yang diinginkan. Dan itu yang bikin gue selalu yakinin orang walaupun udah jatuh dalam dosa, Tuhan gak malu, elu yang ditebus, bukan panggilan lo, elunya, gue bilang. Dan itu yang bikin kita pulang lagi deh, mana ya, langsung balik lagi. Nggak lama-lama in despair dan penyesalan, dan itu sih Bang Yud. Ini ada pertanyaan dari hati yang terdalam. Oh, ngeri. Ada yang namanya hati yang terdalam sini. Dari hati yang terdalam. Oke, lanjut. Right. Belum sarapan ketahuan. Udah siang jadi sarap lama-lama. Sama tadi juga pesan konseling nggak boleh kelanjutan ya. Kalau tadi konselingku ya. Iya, konselingku bahaya makanya. Ini kalau udah sama-sama suka. Oke. Tapi Tahu. Gorengan, lapar ketawa dah. Tapi tahu ini cowoknya masih nggak jelas-jelas amat. Mungkin makanya di blur gitu kan. Kacamata lu nggak dipakai kali, nggak jelas. Terus sebenarnya tahu mestinya nggak bareng nih. Tapi nggak bisa nahan rasa yang ada. Ini yang gini-gini nih, nggak jelas nih. Iya, tapi udah nggak jelas. Dari sini aja udah nggak jelas. Gak lanjut. Pertanyaannya adalah mesti ngapain? Iya. Lu udah tahu mesti ngapain sebenarnya. Iya, Salomo itu kan enggak, lu cari gue salah ngomong pasti. Biar lu bisa pembenaran dari apapun kebodohan yang lagi lu rencanakan gitu kan. Salomo bilang, do not awaken love before you're ready. Jangan bangkitkan asmara sebelum lu siap. Ya, asmara tuh siap kapan? Ketika gini, kalau lu gak siap putus, berarti lu belum siap pacaran. Karena berarti dia masih segalanya buat lu, masih berhala buat lu. Tapi kalau siap cerai, berarti lu gak siap married. Nangkep gak? Kata-kata lu bingung banget Kak. Sama gue juga bingung sih. Enggak, gue yakin. Karena artinya apa, kalau lu belum siap putus, kalau lu pacaran, berarti lu anggap tuh segalanya bahaya. Lu pasti kecewa soalnya. Karena segalanya yang gak mengecewakan cuma Tuhan. Di luar dari itu semuanya mengecewakan. Pandemi ngajarin kita itu. Apapun dan siapapun selain Yesus sementara. Nah, kalau kita taruh pengharapan kita anggap itu segalanya, kelar kita. Ini kalau lu gak siap putus, lu belum siap pacaran, berarti lu belum cukup dewasa untuk itu. Karena pacaran bisa putus, bisa. Ya. Tapi kalau siap cerai, lu belum siap married. Buat gue kalau udah kayak gitu, lu tahu persis lah. Ya kalau udah ada suka sama suka, ada rasa yang gak bisa ditahan, ya lu bilang sama dia, ayo dong, kerja dong, ngapain kek. Biar jadi jelas gitu. Ya dong. Sah kan kalau kita minta gitu, bukan suatu tuntutan kan, tapi lu kita pacaran aja belum, lu udah nuntut-nuntut. Ya gak gitu. Kalau cowoknya dewasa dia akan paham, oh iya. Gue juga pengen serius sih gitu. Jadi gak mungkin dong kita, gini, pacaran kan mesti izin ya teman-teman. Mesti izin gak? Atau merit doang mesti izin? Soalnya berapa orang gue lihat kayak gak pernah izin pas pacaran, tau-tau mau minta merit. Ya gak direstuin lah, menurut Ngana. Kenal aja kagak, gak pernah dikenalin, gak tahu pada jadian tau-tau udah mau merit, gila juga loh. Yang bener gak? Bukan salah orang tua lu, bukan. Salah lu. Kemana aja lu, backstreet. Ya kan? Enggak lah. Justru dari awal mau pacaran aja minta izin dulu. Datang ke orang tua, tante, saya Kristo, temen gereja, Lia gini-gini segala macem. Saya suka sama dia. Boleh gak jadi pacar aku gitu.
boleh nggak saya punya hubungan sama anak tante gitu. Ya pasti kan ditanyain kamu punya apa. Ya pasti punya cinta lah, kalau nggak punya cinta. Cuma sekali lagi cinta nggak bisa bayar listrik kawan-kawan. Dia kan pengen yang lebih jelas dari itu dong. Ya kalau gua pasti sama. Kalau anak gua mau deketin anak orang, mau pacaran, gua akan tanya, lu mau menikah sama dia emang 3 tahun ke depan? Akan gua gituin anak gua. Gua kasih standar yang tinggi. Karena gua nggak pengen anak gua ngerusak siapa-siapa. Bener gak? Apapun yang belum siap pasti rusak. Ya kan contoh deh. Waktu anak gue umur 2 tahun ada orang mau ngasih mainan gede difotoin lagi. Mainan yang koleksi tuh loh, yang Iron Man yang kolektor yang segini. Sinting men, itu kan 23 juta sekian, itu second pula. Ya kan BNIB, brand new inbox. Padahal udah dibuka-buka. Mau dikasih segini umur 2 tahun, gue bilang men itu enggak. Jangan, itu mending buat gue. Gue bilang bener. Habis itu gue jual lagi, ya kan? Jangan buat dia, itu nanti pasti nggak lama tuh mainannya. Bener gak? Lu pernah gak ngasih? Ada fase di mana anak itu, siapa nonton Toy Story? Gue suka nonton Toy Story, right? Ada momen di mana yang ada yang terakhir tuh yang dia masukin di tempat yang anak-anak di umur segitu tuh cuma bisa ngerusakin main. Right? Buat gue kalau lu belum siap, Tuhan percayain untuk pacaran, that's what happens. Dan itu bukan karena Tuhan baik, gara-gara lu kesepian dia, lu kasihan dia kesepian, udah lu pacaran, enggak. Kalau lu belum siap pasti lu rusak. 2 hal, antara tuh mainan ngerusak lu atau lu ngerusak mainannya. Gua ganti jadi hubungan sama. Antara tuh cowok atau tuh cewek ngerusak lu atau lu yang ngerusak dia. Before you're ready. Jadi apapun alasan lo. Ya termasuk tadi, tapi udah rasa ini udah gak bisa ditahan lagi. Ya ayo, ngomong sama dia. Fair-fairan aja. Ya gue pengen lanjut gitu, gue pengen pacaran kita, tapi ayo, mesti jelas. Soalnya kalau minta izin sama nyokap gue mesti jelas dulu mau dikemanain kan gitu, mau dibawa kemana, bener ya. Kalau nggak pasti nggak ngizinin lah. Ma aku jalan ya, kemana? Oh nggak tahu sih, ntar dikasih tahu. Nggak boleh, nggak jelas. Kasih tahu dulu yang jelas kemananya, sama siapa mau ngapain, kan gitu. Orang tua kan cuma perlu kejelasan kan, perlu apa lagi sih? Kalau lu jelas, walaupun lu belum nggak punya segalanya, lu bukan orang kaya yang gimana, tapi lu jelas, lu pekerja keras, lu bertanggung jawab, dan lu sayang banget sama anaknya. Luluh juga pasti. Ya, kemarin pas di akhirnya gue sama bini gue norak banget. Kita nggak pernah dinner yang bener-bener mendingan gitu loh, decent. Kita nggak pernah. Ya kita nggak pernah, apa sih istilahnya? Apa dinner namanya? Fine dining, nggak pernah, literally. Dan akhirnya kemarin di ulang tahun istri gue yang kesekian, gue samarkan, sama kayak gue umurnya, right? Kita fine dining, itu ya di tinggi gitu ya, di sky, ya tinggi lumayan lah. Terakhir mungkin tahun depan cobain yang Jepang itu lebih tinggi lagi katanya. Gue lagi ngeliat dia, gue duduk, gue pakai jas, dia pakai gaun seperti biasa, dia selalu cantik, gue selalu nggak jelas, random. Tapi malam itu gue anggap ya gue lagi khotbah, gue pakai yang paling terbaik yang gue bisa pakai lah. Gue duduk, gue ngeliat dia, pemandangan Jakarta dari atas, pakai dengan makanan yang gue bayar, gue ngeliat aja deg-degan, gue bilang udah bodo amat lah, kita bayar dengan iman aja, ya kan. Terus akhirnya gue bilang gini sama dia, gue cuma bisa ngerenungin kayak gila. Gue bilang sama dia thank you, lu berani banget dulu. Pas bilang yes sama gue, karena gue belum punya semua yang sekarang. Gue mesti jauh dari punya rumah, punya apa, tapi gue punya tabungan gak banyak. Cuman gue udah kerja, tapi thank you banget buat iman lu, gue bilang, keberanian lu untuk say yes. Nah selamanya gue bersyukur, makanya gue berupaya untuk nyampe standar itu. Ya, terus dia bilang, iya aku dulu nekat banget ya, exactly. Gue bilang, bener gak? Dan orang tua ngeliat gitu kan sama, emang zaman dulu mereka udah siap, belum tentu. Masih kecil-kecil kadang. Ya, emak gue masih umur 23 pas married sama bapak gue. Bokap nyokapnya istri gue masih 23 dua-duanya pas married. Gila. Ya kan? Bukan masalah kepemilikan, tapi tadi tanggung jawab dan tujuan tadi. Ya, kalau udah jelas enak, kalau belum jelas jangan, mau ngapain. Sesuatu yang gak jelas dilanjutin makin gak jelas, bener gak? Termasuk asmara. Jadi apapun itu, ayo kalau emang lu bener-bener saling mengasihi, emang tertarik dan pengen lanjut ke asmara, ayolah suruh cowoknya lebih jelas dikit. Ayo, bukan tuntutan harusnya. Kalau dia sayang sama lu juga, lu akan lihat, oh iya, emang ini bagian gue. Ya dong, ini tanggung jawab gue, ini justru bikin gue nanti bisa maju dengan jelas gitu sama orang tua lo.
Dan juga ke depan nanti pas udah mau menikah, minta restu kan pasti ya. Ya restu pertama kalau nuan harus dari pacaran dulu lah. Jangan cuma pas menikah doang. Itu justru menunjukkan lu gentleman. Nggak usah pacaran lu ajak jalan anak orang aja pasti lu minta izin kan. Ya dong. Tante, ini pergi sama aku dulu ya. Iya jangan aneh-aneh ya. Iya nggak aneh-aneh kok. Jangan macam-macam ya. Ya satu macam aja lah. Gitu. Nggak usah lu bercandain gitu. Awas kamu. Ya tenang tante, tenang. Rame-rame kok, tenang. Right? Itu aja minta izin loh. Apalagi mau pacaran. Dan kalau tuh cowok nggak cukup gentle untuk datang dengan sopan dan nggak cukup menunjukkan bahwa dia I will fight for you, right? I will fight with you. Berantem sama lu kan, gue bakal berjuang buat lu. Apalagi, ya dong itu aja sih buat gue. Lebih ke sana sih, kejelasan dalam hal itu. Jadi kalau nggak jelas nggak usah dilanjutin lah. Lu mau makin nggak jelas, nggak mau kan? Nggak mau, kita pengennya kan pasti enak jelas gitu. Tujuannya jelas, jadi ntar ada, karena di depan bakal ada obstacles, bakal ada halangan yang bisa memampukan kita melampaui atau menghadapi halangan atau perintangan itu ketika kita jelas. Kalau nggak jelas susah. Bawanya pengen udahan aja lah. Kok jadi gini sih? I'm not signing up for this. What you're signing up for dari awal? Lu nyari apa sih? Gini, yang kita cari sekali lagi kalau udah bicara tentang asmara ya, pasangan hidup adalah yang kita cari itu support system. Karena one day kita akan, bukan cuma kita akan meninggalkan orang tua kita akan meninggalkan kita. Dan lu gak punya siapa-siapa lagi, dan kalau lu gak punya support system, suwe loh bahasa Betawinya. Dan lu cari orang yang bisa itu. Apapun yang terjadi dia bakal support lo. Right? Kita cari itu. Jadi yang gak mundur ketika lagi susah justru malah makin, ayo, bisa, pasti bisa. Ya kan ada aku gitu. Istri gue sering banget ngomong itu. Bisa kok sayang, bisa, kan ada aku. Kamu kan gak sendirian. Nah kita cari yang itu loh. Kita cari support system. Karena gini, dunia ini akan menekan lu dari luar. Biar tekanannya dari luar bukan dari dalam. Ngerti gak maksud gue? Dalam itu support, bukan tekanan. Tekanan dari luar. Luar tuh banyak masalah nanti. Bayangin kalau lu gak punya support dari dalam, hancur lo. Ya gue ngeliat berapa banyak pasangan yang malah tekanannya dari dalam, malah justru dari yang mestinya support sistemnya malah itu justru yang jadi neken dia. Salah, dunia ini akan menekan kita, yang ini biar jadi supporter. Jadi kita kuat menghadapi tekanan itu. Right? Itu yang kita cari. Kita cari support system. Maka dari persahabatan kita buka mata lebar-lebar, kita lihat nih. Ini orang kalau handle konflik seperti apa. Kalau lagi tertekan tuh kayak apa dia. Dan kadang itu juga yang bikin kita jatuh cinta loh. Bisa jadi. Pas kita lihat kayak gila, mandiri banget ya, bener loh. Lagi pelayanan sekolah minggu, gila, anak orangnya dijagain itu apalagi anak sendiri ya. Nah itu tuh, right? Itu yang bikin gue kayak, wah ini nih. Kan ada yang jagain anak sekolah minggu cuman karena tugas doang tuh, kalau kayak ambil kayak main game, kayak babysitter yang di film-film tuh loh. Yang habis itu ngilang kemana tahu, pacaran sama pacarnya itu kan yang anaknya nggak tahu kemana. Ada kan yang guru sekolah minggu, ada yang kayak gitu loh. Tapi istriku bukan yang kayak gitu. Jadi dulu pas gue liat kayak gila nih anak, ini banget, passionate banget. Dan itu yang bikin gue tambah jatuh cinta, bukan hanya karena parasnya yang cantik, penampilan yang menarik, di luar dari itu loh. Gue nyari support system soalnya. Gue nggak tahu apa yang lu cari yang tadi nanya, gue nggak tahu. Kalau gue sih nyari support system karena hidup ini susah. And you will need one yang will be with you, kayak miskin, sakit, sehat, susah sama senang, right? Itu yang kita cari kan? Ya udah, kalau belum jelas jangan. Kalau dia udah willing untuk jadi support system ya akan kelihatan nanti dia keep up-nya gimana, apa yang dia kejar, mulai nyari kerja, mulai bangun startup, usaha apa, itu bagian dari laki-lakinya itu di situ. Ya. Jadi dengan asumsi tadi yang nanya kan cewek berarti ya? Kalau yang nanya cowok kan bermasalah berarti kan? Cowok ya, lu tau lah, lu yang mesti ya ini buat lu juga maksudnya jangan ya jangan sampai itulah. Maksudnya karena love itu beyond feelings. Dia itu feelings udah pasti, tapi lebih dari itu. Ya cinta itu komitmen, cinta itu keputusan, cinta itu bahkan perintah. Bener gak? Cinta itu perintah loh. Perintah tuh kan kayak gini ya. Ya selesai nggak selesai kumpulkan, perintah kan. Mau lu selesai atau nggak selesai, bisa apa nggak bisa, lu ngerasa mau ngumpulin atau enggak, gurunya nggak peduli, kumpulin. Kayak gitu loh. To love itu perintah loh.
Makanya kalau kita nggak siap dengan tanggung jawab itu, buat gue janganlah. Ya jangan. Komitmen seumur hidup soalnya. Oke, mantap. Siap. Kalau misalnya Ibu ngomong ke cowoknya suruh dengerin khotbah ini ya, Mas Red. Boleh lah, boleh. Bawa ke Connect. Jangan koneksi dulu. Iya. Sip, thank you banget Siap. Pastor atas khotbahnya, semuanya, nasihatnya.